Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video kedua saya, yaitu video tentang tutorial penggunaan Aquasys, di mana sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara membuat data barang atau daftar produk di program kasir atau program akuntansi Aquasys versi 4 khususnya. Di video ini kita akan membahas bagaimana caranya menginput stok barang, baik itu pembelian ataupun stok awal dari usaha Anda, dari toko Anda, agar dapat terinput ke dalam sistem. Baik, kita mulai saja. Caranya seperti apa? Yang pertama, sebelumnya kita sudah pernah membuat data barang di sini. Di sini pastikan data barangnya kategorinya persediaan semua untuk menginputkan stok. Jadi untuk penginputan stok barang itu ada dua opsi ketika Anda menggunakan program Aquasys. Yang pertama, ketika usaha Anda sudah berjalan, Anda wajib menghitung stoknya, kemudian Anda inputkan melalui menu input saldo awal. Ini fungsinya untuk menginputkan stok yang sudah ada. Kemudian kita inputnya secara program, nanti kita akan cek melalui laporan persediaan produk. Selain itu ada cara lain, yaitu melalui pembelian. Namun pembelian ini lebih disarankan untuk usaha-usaha baru, dimana memang usaha baru buka, sistem pun juga baru digunakan. Itu lebih cocok untuk menggunakan menu pembelian. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menginputkan stok barang untuk usaha yang saat ini sudah berjalan. Yang pertama yaitu kita masuk ke menu produk, input saldo awal, kemudian kita klik baru. Klik baru ini akan membuat faktur penginputan saldo awal, yaitu I/IM-00 sekian. Dan akun modal ini kita sesuaikan saja secara bawaan, yaitu akun modal Tuan A. Tuan A ini bisa Anda ganti melalui menu akuntansi. Jika memang tidak ada menu akuntansi ataupun Anda tidak mengambil fitur akuntansi, nanti bisa minta tolong dengan teknisi agar merubah modal Tuan A menjadi modal nama usaha Anda. Kemudian di sini ada langkah berikutnya, yaitu kita memilih barang yang akan kita stock of name. Biasanya ketika barang sudah banyak, kita lebih enak menggunakan kelompok produk. Kita hitung dulu terlebih dahulu per grup produk atau per kelompok produk agar lebih rapi. Namun jika produknya memang disusun tidak berurutan sesuai kelompoknya, Anda bisa memilih satu-satu. Sementara jika dia disusun rapi sesuai dengan kelompoknya, di sini Anda bisa gunakan. Tinggal klik rokok, kemudian klik import produk seperti ini. Namun jika memang tidak berurutan atau tidak sesuai dengan kelompoknya, terpisah semua barangnya, Anda bisa memilih satu persatu, sama saja. Tinggal kita inputkan di sini yaitu jumlah stok yang real ada di toko kita. Misalkan masing-masing ada 10. Kemudian kita ikut lagi 10. Ketika ada yang lain, kita tinggal tanda panah ke bawah, kita tinggal tambah saja. Seperti ini. Setelah ini selesai, kita tinggal klik simpan. Di sini ada dua simpan, yaitu simpan atas dan simpan bawah. Simpan bawah ini fungsinya hanya untuk menyimpan sementara selama form ini masih dibuka. Jadi misalkan Anda simpan sementara, Anda ingin pergi ke kamar mandi atau melayani konsumen, ini bisa dilanjutkan kembali. Kemudian untuk simpan atas ini fungsinya mengimportkan atau menginputkan stok yang tadi sudah kita hitung ke dalam sistem seperti ini. Kita coba klik simpan. Dari hasil transaksi ini kita bisa cek stoknya di laporan persediaan produk. Kita cek. Nah, seperti ini. Di sini ada masing-masing kelompok, masing-masing data barang dan masing-masing stoknya berikut dengan HPP-nya. Nah, cara ini dilakukan terus-menerus selama produk yang Anda inputkan, yang Anda buat belum ada stoknya atau belum Anda inputkan jumlah realnya ke dalam sistem. Jika sudah selesai, Anda tidak perlu menginputkan lagi, karena jika Anda inputkan lagi dia akan double jumlahnya. Seperti itu. Ketika Anda pembuatan baru, Anda tinggal lanjutkan produk-produk yang baru seperti itu. Nah,
Nah, ini adalah salah satu cara penginputan stok barang untuk usaha yang memang sudah berjalan. Namun bisa juga digunakan untuk usaha yang baru sih, namun kurang efektif seperti itu. Selanjutnya kita akan lanjut ke menu pembelian, yaitu sama saja menunya penginputan stok barang. Ketika barang yang awal sudah masuk tadi ada penambahan, itu kita menggunakan menu pembelian. Atau usaha baru yang baru mulai bisa langsung menggunakan pembelian. Nah, bedanya tadi di situ. Ketika usaha yang sudah berjalan, stok awalnya kita inputkan terlebih dahulu di input saldo awal, kemudian kita input pembelian lagi yang merupakan barang yang baru datang ke toko kita. Misalkan tadi kita sudah inputkan 10 untuk Sampurna Mil. Ketika esok hari ada datang rokok Sampurna Mil ini sejumlah 20, kita tinggal inputkannya lewat pembelian. Namun sebelum melakukan transaksi pembelian, yang kita butuhkan itu data supplier. Di sini ada namanya data supplier, daftar pemasok. Kita tinggal tambahkan saja, misalkan 1002, kita kasih nama suppliernya Sampurna, alamat misalkan Jakarta. Di sini ada namanya jangka pembayaran, maksudnya jika memang kita diberi tempo untuk membayar ke supplier, kita isikan saja senilai sejumlah atau selama waktu yang diberikan. Kemudian kita isikan lagi yaitu limit kredit. Limit kredit ini fungsinya apa? Jika memang Anda belanja dengan Sampurna tidak secara cash. Nah, itu fungsinya berapa? Jadi kita ada batasan dari Sampurna senilai 100 juta. Ketika hutang kita sudah ada 100 juta, maka kita tidak dapat melakukan transaksi kembali. Itu fungsinya. Jadi untuk file yang wajib diisi sebenarnya hanya kode, nama, alamat, jangka pembayaran, dan juga limit kredit. Itu saja, selainnya opsional. Nah, setelah nama supplier diinputkan, selanjutnya kita input pembelian atau barang datang. Kita klik pembelian, kita klik baru, kemudian kita pilih nama suppliernya tadi, lalu kita pilih barang-barang yang dari Sampurna tadi. Saya ambil contoh saja, hanya Sampurna saja. Misalkan kita beli ke supplier sejumlah 100, seperti ini, 100 bungkus senilai 1 juta. Kemudian di sini ada dua opsi. Ketika memang Anda melakukan transaksi hutang, Anda cukup langsung simpan. Namun jika Anda memang membayar cash ke Sampurna ini, Anda harus membayarnya ke kolom pembayaran. Itu diklik kolom pembayaran, di kolom jumlahnya kita bisa inputkan jumlah bayar yang harus kita bayarkan ke Sampurna senilai 1 juta. Namun di Aquasys bisa dengan cara cepatnya, yaitu dengan tekan tombol F11 seperti ini. Kemudian kita simpan. Dari proses transaksi ini yang dihasilkan yaitu stok kita akan bertambah. Kita cek kembali, stok kita menjadi 110. Lalu bagaimana caranya penginputan stok namun kita hutang ke Sampurna? Seperti yang saya jelaskan tadi, kita cukup klik pembelian ulang. Misalkan ini barang datang lagi, kita klik aja Sampurna, kita pilih lagi Sampurna, misalkan datangnya cuma 10. Namun kita hutang ke Sampurna jumlah 100.000, kita cukup langsung simpan saja. Nah, setelah disimpan, stok kita akan bertambah. Namun selain penambahan stok, kita juga akan ada penambahan yang namanya hutang dagang. Cara ceknya ada di laporan pembelian, laporan rangkuman hutang dagang. Kemudian kita klik jalankan dan kita saksikan dan kita lihat di sini ada Sampurna senilai 100.000. Ini adalah hutang kita ke Sampurna. Dan ini akan akumulasi setiap pembelian yang kita lakukan. Misalkan transaksi setiap hari dari Sampurna dilakukan dengan hutang, maka saldo hutang kita pun akan bertambah. Lalu setelah saldo hutang bertambah, yang pasti kita ingin membayar. Bagaimana cara membayarnya? Caranya sama, tetap ada di pembelian, kemudian kita klik namanya pembayaran hutang. Ketika klik pembayaran hutang, diawali dengan klik baru, kita pilih nama suppliernya. Setelah nama supplier, kita lihat sebelah kanan, ini adalah saldo hutang kita. Kita tinggal tentukan berapa jumlah besar uang yang kita bayarkan ke supplier. Misalkan kita bayar secara cash, biasanya ada dua opsi sebenarnya. Yang pertama membayar sejumlah uang,
di mana uang tersebut secara otomatis akan memotong faktur-faktur yang terhutang seperti itu, atau kita ingin membayar faktur per faktur gitu. Kalau kita ingin membayar secara massal, kita cukup inputkan di kolom jumlah, misalkan 50.000, kemudian klik alokasi otomatis, lalu kita klik simpan seperti itu, maka hutang kita akan berkurang. Namun jika misalkan kita ingin membayarnya per faktur, itu caranya sama, kita pilih juga si suppliernya. Nah, di sini tadi belum ada. Di sini harus kita pilih terlebih dahulu. Kita tidak inputkan di sini, tidak inputkan di jumlah ini, tapi kita inputkan kita inputkan faktur masing-masing yang ingin kita bayar. Ketika ada banyak faktur yang hutang, di sini akan keluar semua. Misalkan kita membayar nomor 2, sejumlah berapa? Kita inputkan di kolom pembayaran di sini. Misalkan 30.000. Kemudian kita klik simpan. Maka secara otomatis di rangkuman hutang dagang ini dia akan berkurang menjadi 70.000. Nah, itu merupakan cara bagaimana kita melakukan transaksi hutang dan bagaimana cara membayar hutang ke supplier. Nah, ini sangat penting sekali buat Anda yang memang melakukan transaksi hutang dengan supplier, karena untuk mencocokkan jumlah tagihan dari supplier dengan data yang Anda miliki seperti itu. Kita lihat di laporan stok juga tetap, hanya saja di rangkuman hutang dia berkurang. Bagaimana sih kita ingin tahu nih kapan aja kita bayar? Di sini juga ada yang namanya laporan pembayaran hutang. Kita cukup jalankan saja dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, dan kita akan kelihatan di sini ada pembayaran dengan faktur IPP pada tanggal 4 sejumlah 30.000, di mana 30.000 itu faktur yang kita bayar adalah faktur IPC 002. Faktur-faktur yang ada di sini adalah faktur bawaan secara sistem yang dibuat di Akosis. Bagaimana? Di sini sudah cukup jelas, di sini sudah cukup bisa Anda pahami bagaimana sih caranya melakukan transaksi pembelian barang ataupun penginputan stok barang, dan juga sampai pembayaran hutang dagang ke supplier. Nah, jika memang masih ada yang ingin ditanyakan, silakan dikomentari video ini, atau ingin bertanya tentang Akosis, silakan diinformasikan saja di kolom komentar. Nanti akan segera saya buatkan semua informasi yang Anda butuhkan. Untuk video kali ini saya rasa cukup. Nantikan video selanjutnya, yaitu kita akan ke tahap penjualan. Semoga video ini bermanfaat. Kalau memang bermanfaat, jangan lupa di like, share, dan di subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.